orang kasus terlibat. Ah, Dan saya langsung dibekap dibawa tengah malam itu. Kejadian itu malam-malam ketika saya sedang istirahat dan saya tidak tahu, tidak mengenal mereka. berarti diculik intinya Mas. Iya. Oh, terus? Dan saya langsung dibawa ke dalam mobil dan masuk ke ruang gelap, tidak tahu itu ada di mana. Saya di mata saya ditutup. Oh, terus nggak ada yang melihat waktu itu? Saya nggak tahu itu tempat saya di mana, tapi saya untuk keluarga saya. Oh, maksudnya ini Mas Memel kalau nggak mau keluarganya kena ancaman. Iya. Kenapa nggak melapor ke pihak berwajib? Semuanya sudah membuatkan sekali, semuanya sudah ada. Dibuat tidak bisa apa-apa saya. Masa ya melapor ke polisi nggak maksudnya ya pasti polisi akan menjaga. Ya lantas kalau saya itu terlibat saat itu juga, saya tahun 2016 saya kejadian itu. Waktu kejadian 2016 Mas Memel ada di mana waktu itu? Ya lantas saya tidak ada di situ. Saya sedang ada di rumah teman saya. Di Cirebon juga kan? Bukan. Bukan. Terus di mana waktu 2016 Ada di itu? Kuningan. Oh, di Kuningan. Saya cuma ikut teman saja waktu dia saya sekolah sama bareng dengan Pina. Oh. Itu Kakak teman kelasnya. iya. Mas Memel kakak Itu kelasnya. satu sekolahan dengan saya. Saya mau gak mau saya lakukan demi keluarga saya. Pada terancam semuanya, saya Kan lewat. dalam jasad ini. Allah bakar ini. Allah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hancurkan segala rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Musabu Jagat. Terima kasih untuk semua seluruh para Musabu Jagat dan juga netizen Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga seluruh netizen khususnya yang saat ini sedang memperhatikan ataupun selalu up terus dalam dunia medsos terkait salah satu kasus yang saat ini masih ditelusuri, masih dicari kebenarannya, masih banyak sekali rumor-rumor ataupun berita-berita yang semakin meluas, yaitu terkait kasus dari yang awalnya itu kejadian pembunuhan almarhum Vina dan almarhum Eki ya. Semakin meluas, saksi-saksi berdatangan, tampil lagi, ada kesaksian yang berbeda lagi terkait ini, sangat simpang siur sekali. Dan kenapa kasus ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia? Karena dari rumor, dari berita, dari jejak digital, ada rumor ataupun gosip ataupun fakta, ya saya tidak tahu, ada hubungannya dengan para petinggi-petinggi dan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Tapi walau alam itu masih istilahnya tidak bisa menjadi sebuah bukti, belum bisa menjadi sebuah kebenaran. Dan akhirnya kami dengan kemampuan kami sebisa kami mencoba melihat dari sudut pandang gaib, yaitu kita gunakan dengan cara mediumisasi. Dan semoga kasus ini cepat selesai dengan keputusan yang seadil-adilnya, sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Tidak ada istilahnya kambing hitam atau menumbalkan. Jadi memang benar-benar murni yang melakukan yang akan ditangkap ya. Jadi yang nggak ada salah tangkap segala macam ya. Dan kali ini saya temani sama Mas Agus, dan insya Allah ini salah satu permintaan dari salah satu teman-teman ataupun netizen Indonesia. Kita disuruh, ada request meminta mencoba menarik jin pendamping atau korin salah satu saksi yang
baru-baru ini muncul katanya, yaitu yang disebut namanya tuh mel-mel gitu. Apakah ini nama asli atau bukan, tapi saya tidak tahu, tapi sudah ada fotonya. Insya Allah fotonya saya ingat wajahnya. Insya Allah kita akan coba tarik jin pendampingnya atau korinnya atau sukmanya. Nanti kita akan coba tanya, sebenarnya Anda bersaksi itu benar apa enggak, atau kesaksian Anda itu rekayasa atau kamu disaksi. Nanti kita coba tanya-tanya lah untuk sedulur pada musuh jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Mas Agus sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya benteng teguh dan semua keluarga yang di rumah, semua terbenteng, tidak ada efek dari media sosial dari awal sampai akhir. Semuanya dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, semua kemurniannya dari awal sampai akhir pun tetap terjaga kemurnian, tidak bisa diusir bangsa iblis, jin ataupun adam siluman selain yang saya maksud. Sallallahu alaihi wasallam, semuanya netral saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, semua portal gaibnya sementara terbuka dan tertutup otomatis saat mobilisasi ini selesai. Dari 99 nabi cahaya dari Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menarik jin pendamping, korin ataupun sukma manusia yang saya maksud, yang dipanggil manusia yang saya maksud, hanya yang saya maksud. Dan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, jin korinnya tertarik, sukmanya tertarik, dan yang menghalang-halangi hancur. Allah, semuanya gerbang gaibnya terbuka, tertarik. Allah, sallallahu alaihi wasallam, tidak melukai jasad dan rohani yang di sana, tidak melukai jasad dan rohani. Sallallahu alaihi wasallam, semuanya netral, menyesuaikan dengan jasad dan rohaninya, kemurniannya dari awal sampai akhir terjaga. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Maaf, jangan kaget, enggak apa-apa, jangan takut. Siapa ini? Di mana ini saya? Oh ya, ini cuman beda badan. Beda badan saja, tidak apa-apa, jangan takut. Bisa ada di sini. Oh iya, bisa. Sementara bisa. Mohon maaf kalau membuat kaget. Kamu benar jin pendamping? Kamu siapa? Saya tidak kenal kamu. Oh, saya masyarakat Indonesia lah, sama kayak kamu. Bisa ada di sini saya. Iya, nanti saya jelasin kenapa kamu ada di sini. Nanti saya jelasin. Tapi benar kamu ini? Iya. Atas apa maumu saya ada di sini? Ya. Kenapa dibawa kemari? Iya, jangan takut ya. Nggak apa-apa, saya cuma ngobrol saja. Cuma mau ngobrol. Kemarin kamu kan di berita. Saya juga tahunya kamu muncul di berita. Kamu memberikan kesaksian tentang kasus kejadian almarhum Vina dan Edi di Cirebon. Iya. Nah, Saya tidak mau ikut campur, tapi saya dipaksa suruh turun. oh, kamu dipaksa suruh turun, memberikan. Kenapa sih? Tidak mau ikut. Apa Kasihan kamu? keluarga saya. Oh, kamu kasihan sama keluarga kamu. Apa ada ancaman?
Tidak apa-apa, saya ini harus terlibat. Saya harus ikut sertakan ibu saya, bapak saya. Ada ancaman sama keluarga? Kenapa ini? Saya ingin bebas. Saya dilibatkan, dipaksakan. Oh, sabar. Mas Memel sabar. Insya Allah kalau Mas Memel benar, jangan takut. Mas Memel kalau benar jangan takut. Saya tidak mau. Sudah banyak teman-teman saya dirungkat semua. Bahkan saya dilibatkan, harus ikut terlibat. Maksudnya Saya menjauh, sebenarnya tidak mau ikut campur. Maksudnya bagaimana? Mas Memel disuruh disuruh terlibat, ada yang nyuruh berarti. Iya. Tapi dari kesaksian kemarin Mas Memel di televisi, di TV One, Mas Memel benar-benar ada di TKP, ikut bersama. Itu wanita memang banyak. Hah? Dasarnya memang ikut dalangnya, tapi saya dilibatkan semuanya. Oh, maksudnya Mas Memel ikut tapi bukan dalangnya, cuman melihat saja. Ya, Saya gini. tidak mau ini. Iya. Berarti Mas Memel sekarang ada yang menekan, ada yang mengancam. Setelah Mas Memel ada kesaksian itu, memberikan kesaksian itu. Oh, nggak apa-apa, sabar. Tidak apa, Mas Memel jangan takut. Kalau memang Mas Memel benar, ini kesaksian yang benar yang diberikan oleh Mas Memel, insya Allah Allah akan melindungi Mas Memel. Saya semuanya orang tidak mampu. Kenapa ini dilibatkan lagi? Sudah banyak orang-orang. Saya dilibatkan untuk terjun, dipaksakan. Siapa yang menyuruh Mas Memel untuk memberikan kesaksian itu? Awalnya kan Mas Memel nggak mau, walaupun Mas Memel tahu yang sebenarnya. Saya dipaksakan, saya memang Siapa tidak yang memaksa? inginkan. Siapa yang memaksa Mas Memel? Sejujurnya saya itu tidak ingin Ikut campur lah ya. ikut campur, saya tidak tahu. Memang saya mengenal mereka, teman-teman saya itu. Oh, tapi tidak tahu apa tentang Iya. kejadian yang. Ya itu memang rekan saya, tapi saya tidak mengenal kejadian itu. Tapi saya dipaksa untuk menjadi kesaksian. Tolong sihin saya, Tuhan. Kamu bisa membawa saya kemari, berarti kamu bukan orang biasa. Wah, kalau untuk urusan ini ya, kalau kami ya hanya bisa membantu lewat doa, Mas Memel. Ibu saya, bapak saya. Ya, gini loh Mas Memel. Kalau memang Mas Memel dipaksa untuk berbohong, harusnya Mas Memel jangan mau. Perut saya sudah banyak yang mungkin. Tapi sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah yang menghalang dengan jin sang yang rujahnya selaras, semua energinya selaras. Saya tambah energinya, kemurniannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kontrol emosinya Mas Memel, jangan terlalu, nanti biar komunikasinya tetap terjaga. Energinya dikontrol. Ya, tidak apa-apa, saya tidak akan menyakiti ataupun. Kalau Mas Memel benar, kesaksiannya benar, bisa dipertanggungjawabkan. Semua itu sudah dibuat rencana semua dari mereka. Saya semua diberikan arahannya untuk dipublikkan agar semua kesaksian cepat dikelarkan secepatnya. Bahwa itu kasus harus dituntaskan secepatnya. Berarti Saya harus dikelirkan dari saya. ya. Tapi jujurnya saya itu tidak mengetahui sebenar-benarnya, karena itu dorongan atasan mereka. Ada atasan mereka, bos, maksudnya bosnya. Oh, alah. Loh, kenapa Mas Memel mau memberikan kesaksian yang Mas Memel tidak tahu?
Itu sampai ditonton sama Pak Presiden loh. Saya semuanya, kalau saya jujur sejujurnya, itu habis semuanya nantinya. Semuanya akhirnya korbankan diri saya. Dan saya rela demi keluarga saya untuk menjadikan semuanya. Saya rela. Tapi kesaksian Mas Memel itu melihat waktu kejadian itu benar bersama Linda? Tidak. Tidak benar, saya tidak tahu. Berarti kesaksian Mas Memel kemarin itu bohong. Saya hanya dibuat skenarionya, rencanakan semua. Dan saya tidak mau. Ya kalau kayak gitu nanti Mas Memel ya tanggung resikonya sendiri. Karena itu saya harus dibikin secepatnya agar kasus segera ditutup. Saya mau nggak mau harus dijadikan korban. Ya, akhirnya itu saya rela demi keluarga saya. Memang Mas Memel ada pengancaman dari bos-bos mereka. Keluarga saya dan Lah hubungannya Mas Memel sama kejadian yang katanya kesaksian Mas Memel itu sahabatnya si Linda. itu teman saya memang, tapi Memang saya teman- saat itu tidak ada di situ. Oh, maksudnya memang temannya Mas Memel, si Linda, almarhum Eki Vina itu temannya Mas Memel. Itu teman saya semua, tapi saya terlibat. Oh, Saya tidak mengetahui sejujurnya, tapi saya diberikan kesaksiannya. Skenario semuanya, kegiatan yang saya lakukan itu ada rencana mereka. oh, siapa? Mas Memel tahu nggak mereka yang membuat skenario ini, yang menyuruh Mas Memel ini? Saya tahu dari pimpinan mereka kasus itu agar semua dijadikan secepatnya, ditutup kasusnya. Oh, Mas Memel memberikan kesaksian ini agar cepat selesai gitu ya? Iya. Oh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya kalau ingat teman saya. Sallallahu ya. Gini Mas Memel, seharusnya Mas Memel itu walaupun seperti apa jangan memberikan kesaksian palsu. Saya sudah habis semuanya, hancur pada saya, disiksa, saya tidak kuat. Disiksa. Iya, Astaga. saya tidak kuat, tidak tahan. Ya Allah, dengan singsangnya. Jangan takut Mas Memel. Coba dipikirkan, direnungkan lagi omongan saya ini. Kalau Mas Memel memberikan kesaksian palsu, itu bukan malah menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah. Berarti Mas Memel ada yang menyuruh, menyetir, padahal menjebak Mas Memel itu. Iya. Kalau sekarang jadi blunder Mungkin kan? kalau seandainya itu memang saya pelakunya dari awal, saya sudah dipenjarakan. Iya. Dan saya sudah masuk bui di awal itu. Tapi nyatanya saya tidak tahu menahu, tiba-tiba saya di tahun ini dibawa untuk dilibatkannya kasus ini, bahwa Memang saya waktu tidak tahu. bos besar itu menyuruh Mas Memel, suruhnya gimana? Saya suruh untuk membawa, saya ada laporan kasus terlibat. Dan saya langsung dibekap, dibawa tengah malam itu. Kejadian itu malam-malam, saya sedang istirahat dan saya tidak tahu, tidak mengenal mereka. Berarti diculik intinya Mas Memel. Iya. Oh, terus? Dan saya langsung dibawa ke dalam mobil dan masuk ke ruang gelap, tidak tahu itu ada di mana. Saya di mata saya ditutup. Oh, terus? Nggak ada yang melihat waktu itu? Saya nggak tahu itu tempat saya di mana, tapi saya dibawa tempat yang gelap. Harus menjadikan kesaksian ini, kasusnya segera ditutup. Harus ikutin perintah. Oh, suruh Mas Memel suruh memberikan kesaksian seperti ini sudah ada tulisannya. Iya. Dan ketika saya nanti dibicarakan, harus meyakinkan mereka semua, untuk semua orang-orang yang melihat saya. Ya, gimana ceritanya tuh Mas Memel? Ini jadi geger se-Indonesia. Mas Memel malah memberikan kesaksian yang palsu. Ya jelas saya tidak tahu. Berarti Mas Memel karena diancam gitu. Iya. Kalau saya memang itu terlibat kasus di awalnya,
Sudah 8 tahun saya sudah di penjara di sana. Sudah masuk UI saya, tapi tahu nyatanya saya masih dalam keadaan begini saja. Mungkin karena Mas Memel itu ditangkap karena sahabat mereka berarti ya. Karena teman saya. Oh, jadi dia jadikan alasan mereka untuk Mas Memel jadikan saksi. Iya. Tapi saksi yang di skenario. Iya. Mas Memel nggak melihat, benar-benar nggak melihat kejadian Saya itu. tidak ikutan mereka makan, ikut kumpul-kumpul di geng itu saya tidak ikut. Berarti kesaksian Mas Memel bonceng si Linda, beli bensin itu enggak? Tidak mungkin saya ikut di situ. Itu skenario Mas yang dibuat. Oh. Ya. Tidak mau saya harus mengakuinya di depan publik orang-orang, padahal itu secara batin ya saya itu terancam. Dan fisik saya sudah lelah, saya rela mati untuk mengorbankan mereka. Lah kalau rela mati dalam kesalahan. Untuk keluarga saya. Oh, maksudnya ini Mas Memel kalau nggak mau keluarganya kena ancaman. Iya. Kenapa nggak melapor ke pihak berwajib? Semuanya sudah membuatkan sekali, semuanya sudah ada. Dibuat tidak bisa apa-apa saya. Masa ya melapor ke polisi nggak maksudnya ya pasti polisi akan menjaga. Ya lantas kalau saya itu terlibat saat itu juga saya tahun 2016 saya sudah di penjara kejadian itu. Waktu kejadian 2016 Mas Memel ada di mana waktu itu? Ya lantas saya tidak ada di situ. Saya sedang ada di rumah teman saya. Di Cirebon juga kan? Bukan. Bukan, terus di mana waktu 2016 Ada di itu? Kuningan. Oh, di Kuningan. Iya. Saya tidak ada di situ. Kuningan Saya sama tidak Cirebon dekat ngumpulnya. apa enggak ya? Dan saya tidak terlibat, tidak tahu kejadian itu. Besokannya teman saya meninggal, saya datang Oh. untuk kunjungannya. Iya, pas ngelayat gitu ya. Iya. Karena saya teman ikut bersedih sama teman saya, itu teman saya juga. setelah kejadian itu Mas Memel pergi kemana? Setelah Iya. kejadian almarhum Vina, ada kejadian Vina Iya, meninggal. dapat rekan teman saya bawa kabar kan itu sahabat saya meninggal wanita. Ah, Segera saya mengunjungi ke makamnya, ke keluarganya. Nah kalau memang saya terlibat, saya kabur, udah tidak ada di situ. oh iya ya. Tapi ancaman yang seperti apa, tekanan yang seperti apa kok sampai Mas Memel itu kok mau memberikan kesaksian palsu? Memang ditekan seperti apa? Keluarga Mas Memel diancam, oh, apa akan dibunuh juga? Akan pengaruh semuanya, disiksa semuanya. Yang diketahui Mas Memel sebenarnya di balik ini itu apa benar orang-orang besar Mas Memel? Iya, orang-orang sudah ada punya pangkatnya di situ, kedudukan di pemerintahan. Nah, saya ini orang nggak mampu, warga saya, dan saya cuma ikut teman saja sewaktu dia saya sekolah sama bareng dengan Pina. Oh, Itu kakak teman kelasnya. sekolahnya. Mas Memel Itu kakak kelasnya. satu sekolahan dengan saya. Oh. Tapi saya tidak pernah ikut-ikut geng motor itu. Waduh, ya lah sekarang coba dipertanggungjawab. Kata Mas waktu diwawancara Mas Memel siap dipertanggungjawabkan kesaksiannya. Kalau kayak gini gimana? Ya, saya mau gak mau saya lakukan demi keluarga saya. Pada terancam semuanya, saya rela. Nantinya berdampak lebih besar, lebih baik saya berkorban. Aduh, repot lagi ini. Sekarang Mas Memel gini, seumpama Mas Memel beralih pikiran lagi, terus mengatakan yang sebenarnya di publik bahwasanya Mas Memel itu hanya mengikuti skenario yang sudah dibuat. Ya saya sudah di sana, sudah capek. Berani nggak? Saya takut, saya lemah, fisik saya sudah capek dipukuli terus. Dipukuli terus. Saya udah gak mau. Nggak bisa minta tolong apa Mas Memel? Semuanya harus cepatnya agar selesai kasus itu. Intinya biar kasus ini cepat selesai dan ditutup gitu ya. Iya. Oh iya, Bro. Muncul kesaksian-kesaksian. Terus Mas Memel kenal nggak sama yang namanya Saka itu? Iya.
Katanya Mas Memel Itu. tuh mengatakan bahwasanya Saka itu terlibat dalam kejadian itu. Itu aja mereka sudah tidak tahu ditutupi, bahkan tidak mau mereka dilibatkan ke dalam mereka. Itu sudah bermain dengan rapi semuanya. Sudah dibuatkan semuanya. Oh, cuman Mas ini cuman mengikuti skenario yang sudah ditulis gitu ya? Iya. Oh, termasuk juga kesaksian Mas Memel kepada Mas Saka itu. Iya, itu mereka sudah dibuat agar tertutup, tidak terlibat Masaka itu. Dan saya harus jadikan tumbal mereka. Dan mau saya harus jadikan tumbal untuk menjadikan kesaksiannya. Untuk menyelamatkan keluarga Mas Memel. Iya. Waduh, ini tambah ruwet nih. Iya, iya. Ya silakan saja, saya sudah pasrah, rela semuanya. Iya. Suatu saat Kalau memang sudah takdir saya itu dijadikan fitnah buat mereka, saya rela mati dan berkorban. tapi seumpama oke lah rela mati untuk menjaga keluarga, ada yang mengancam segala macam orang besar yang mempunyai kekuasaan bisa melakukan semuanya, mengancam keluarga Mas Memel. Apa iya Mas Memel mau kebohongan ini terus mau dipertahankan? Ya, saya tidak inginkan semua ini, tapi di negara ini percuma saja. Saya tidak punya kekuatan dan tidak punya apa-apa. Warga saya orang nggak mampu, tidak mampu saya melawan orang-orang itu, orang besar. Ya Allah, ya gini aja Mas Memel. Berarti intinya Mas Memel itu nggak tahu sama sekali kejadian tragedi almarhum Vina dan Eki, dan juga nggak tahu tentang yang Saka itu. Iya. Semua Mas Memel hanya mengikuti skenario yang sudah dibuat. Iya. Oh. Saya seolah-olah mengetahui semuanya. Iya, tapi Mas Memel itu memang benar rekan dan sahabat Eki dan Vina. Iya. Oh, jadi Mas Memel ini Satu jadi sekolah dengan saya. iya, satu sekolah kakak kelasnya ya. Oh, ya, sudah. Aduh, tambah blunder lagi nih saya. Ya Allah Akbar ya. Gini, Mas Memel. Saya hanya bisa membantu dengan doa. Tidak bisa lebih. Karena Mas Memel harusnya punya keberanian untuk tidak mau memberikan kesaksian palsu. Minta semua tokoh masyarakat, RT untuk melindungi. Kalau pihak kepolisian tidak berani, takut pihak polisi juga ikut dalam skenario, ya pergi ke ulama atau ke semana untuk minta perlindungan. Kalau memang ada ancaman loh. Ya saat ini keluarga saya untuk berusaha membantu saya agar saya tidak terlibat. Tapi saya terpaksa harus menjalankan kasus ini diselesaikan. Intinya biar cepat-cepat kasus ini tertutup gitu. Iya. Makanya Mas Memel memberikan kesaksian seperti itu. Oh iya. Berarti nggak kenal sama Peggy, nggak kenal sama. Saya tidak mengenal mereka. Itu mereka orang-orang yang sudah saya tidak suka. Tambah pusing lagi kita ini. Aduh ya Allah, waktu ya dah. Gini aja Mas Memel. Saya kembalikan Mas Memel ke jasadnya sekarang, dan semoga Mas Memel diberikan kekuatan, keyakinan untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Iya. Karena untuk masalah hukum ke dalam dunia nyata saya tidak bisa membantu apa-apa. Tapi kalau hubungan dengan hal gaib, insya Allah saya mendoakan Mas Memel. Kalau kayak gini Mas Memel melakukan kebohongan walaupun dengan tekanan, ancaman, ya saya bingung bantunya seperti apa. Coba dipikir-pikir lagi ya Mas Memel. Nanti setelah saya kembalikan ke badan Mas Memel, dipikir-pikir lagi kesaksian itu. Iya. Kalau memang saya akan perjuangkan. Ya dipertimbangkan. Biar kasihan nanti masyarakat Indonesia bingung, pengacara, kepolisian. Saya salah, jujur salah, berbohong juga bingung saya.
jujur salah, Harus pilih mana ini? bohong bingung. Iya kadang ya Allah, dilema. Minta ampun, minta petunjuk sama Allah. Coba Mas Memel. Mas Memel orang Islam kan? Iya, saya Ya, Muslim. alhamdulillah. Coba Mas Memel nanti malam jam 12 mandi, sholat hajat. Sholat hajat. Saya jangan pernah sholat, memang. Oh, jarang sholat. Nah, ya sekarang waktunya sholat. Allah mungkin dengan kejadian ini, musibah ini yang besar ini, Mas Memel diingatkan oleh Allah untuk sholat. Coba sholat nanti malam, sholat hajat, minta petunjuk sama Allah ya. Ya, pesan saya cuma itu ya. Saya kembalikan ke badan Mas Memel. Terus kalau bisa nanti malam mandi di atas jam 12 malam, habis itu sholat hajat, minta petunjuk sama Allah harus Ya bagaimana ya. Tuhan, terima kasih Ya, untuk nasihat ini. Ya, Saya akan laksanakan nanti malam. ya minta petunjuk sama Allah karena sekuat-kuatnya penolong. Saya tidak bisa tidur seharian ini. Ya Tidak bisa pastilah, tidur. karena kan pikiran, apalagi kesaksian itu tidak sesuai dengan di balik itu juga ada tekanan, ancaman. Makanya ingat Allah dalam hati akan ditenangkan. Zikir Allah dalam hati itu menenangkan. Sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi mulai sekarang nanti mulai sholat 5 waktu, malam zikir, minta petunjuk sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Ya, ya sudah, ya udah gitu aja. Allah Akbar, sini tangannya, sini tangannya. Semua energi yang terkumpul, yang luka sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke jalan Allah. Tidak terbalas ya. Good. Allahu Akbar. Subhanallah wallahu alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini beda lagi kesaksian si ya. Tapi intinya golongan bangsa jin itu juga berbohong dan mengadu domba. Jadi semoga saja ini jin tadi ini berbohong, tidak berkata jujur. Yang jujur itu sesuai dengan pernyataan Mas Memel ya. Semoga Mas Memel bisa mempertanggungjawabkan kesaksiannya, kebenarannya atas yang sudah diberikan kepada publik atau masyarakat Indonesia terkait kasus tragedi yang di Cirebon ini. Semoga ini ada hikmahnya untuk kita semuanya. Semoga netizen Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para sahabat jagat dimanapun Anda berada. Jalankan ibadah kepada Allah, sholat, zikir jangan ditinggalkan. Karena di akhir zaman nanti yang bisa menolong kita hanyalah zikir, hanyalah doa. Seperti ini sekarang diibrohkan. Ada orang bingung, mau minta tolong mau melapor kepada pihak berwajib. Ternyata yang ini gerombolannya ada hubungannya dengan pihak yang berwajib. Ke masyarakat juga nggak berani lah ini. Hanya ini sudah ada gambaran suatu saat yang bisa menolong kita yaitu dengan doa dan zikir. Semoga bisa diberikan kepemahaman untuk kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.